Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, langkah lebih baik marilah sama-sama kita baca doa. Untuk memimpin doa itu akan dipimpin oleh Ananda Ibnu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Terima kasih Ananda Ibnu yang telah memimpin doa. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Adit, yang nggak masuk ya. Tadi dapat kabar dari Adit bahwa Adit lagi kurang sehat. Ya, kita doakan teman-teman kita yang hari ini kurang sehat agar segera disehatkan kembali badannya. Amin. Dan bisa belajar bersama kita di tempat ini. Amin. Tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, luar biasa. Oke, baik. Adapun pertemuan hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya, itu tentang coding. Ada yang tahu coding? Baik. Coding tahu enggak? Kemarin dikasih tahu. Apa coding itu? Coding itu adalah pemrograman. Ya, jadi, untuk memahami materi coding tersebut, ya, nanti di sini tujuan dari pembelajaran coding, perhatikan untuk tujuannya. Nah, tujuan daripada pembelajaran ini kalian dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma, serta penerapannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari melalui tayangan video dengan benar. Nanti kalian akan diajak untuk menyaksikan video ya yang berkaitan sama dekomposisi. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat mengaplikasikan langkah-langkah algoritma melalui pembuatan program sederhana menggunakan blok coding, misalnya Scratch atau Blockly, serta individu maupun kelompok dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis permasalahan sederhana dan menyusun solusi yang lebih sistematis serta kreatif dengan mempertimbangkan kerjasama dan etika penggunaan teknologi dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Buat apa sih tujuannya? Nanti harapannya setelah belajar hari ini kalian dapat memahami dari tiga yang ini. Dari tiga tujuan ini. Ya. Oke. Nah, tadi dekomposisi itu artinya adalah
memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil, gitu ya. Contoh misalkan gini, kalian pernah membuat teh? Kita mau bikin teh nih, ya. Kita mau bikin teh. Langkah-langkahnya apa saja? Air panas. Panas, Gula. teh sariwangi, terus gelas. Diapakan? Urutannya bagaimana urutannya? Siapkan gelas, tuangkan gula, celupkan teh, tuangkan air, diaduk-aduk, teh siap diminum. Gitu kan? Ya. Jadi dari masalah kecil, dari masalah besar kita bagi dalam beberapa bagian, ya. Contohnya tadi kita dalam membuat teh, kita pengen minum teh nih, kalian pengen minum teh, nggak mungkin kan kalau nggak dibuat teh itu ada, ya. Maka kita harus buat dulu. Apa dulu yang harus kita cari? Yang pertama kita cari ompreng buat masak airnya kan. Bapak, airnya saya udah ada. Ya berarti siapkan tadi gelasnya, wadahnya ya. Terus dituangin, dimasukin gula. Kemudian celupkan teh. Tuangkan air panas secukupnya. Kemudian diaduk-aduk sampai teh siap diminum. Gitu ya. Oke. Paham? Itu adalah dekomposisi. Ya, itu masalah coding. Coding itu apa sih? Coding itu kita berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah berpikir seperti komputer. Ya, jadi dia harus ada aturannya step by stepnya. Jadi prosedurnya, ya kayak tadi. Kalau misalkan kita langsung tadi yang teh gitu ya, nyeduh teh. Misalkan kita siapin apa? Gelas. Kemudian dituangkan air panas. Urutannya benar nggak? Urutannya salah. Walaupun tuh nanti jadinya tetap teh manis, tapi urutannya salah. Berarti itu melanggar berpikir komputasional. Gitu ya. Nah, agar lebih jelasnya untuk masalah coding, tolong perhatikan tayangan video berikut ini. Dalam coding, kalau teman-teman hebat, pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana caranya sebuah robot bisa bergerak, atau bagaimana komputer tahu harus membuka game yang komplit? Nah, semua itu bisa terjadi karena coding. Yuk, hari ini kita kenalan dengan coding, bahasa ajaib yang bisa membuat komputer dan robot bekerja kita. Coding itu apa sih? Coding adalah menulis perintah supaya komputer atau robot melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Coba bayangkan seperti ini. Kalau kamu ingin membuat teh, kamu gak bisa cuma bilang buatkan teh ya, karena robot tidak akan mengerti. Kamu harus memberi langkah-langkah yang jelas, seperti ambil gelas, masukkan teh, tuang air panas, aduk, selesai. Nah, langkah-langkah seperti ini disebut instruksi. Kalau perintahnya salah atau tidak lengkap, robot bisa bingung loh. Misalnya, tuang air panas, tapi gelasnya belum diambil. Wah, bisa berantakan ya. Jadi, coding adalah
menulis instruksi yang urut dan jelas. Sebenarnya setiap hari kita sudah sering melakukan coding loh. Contohnya saat kamu menyikat gigi, saat kamu membuat mie instan, saat kamu memakai sepatu. Semua itu perlu langkah-langkah berurutan supaya lebih seru. Yuk coba bayangkan temanmu menjadi robot manusia. Berikan perintah seperti ini: begitu belokkan, belok kanan, ambil pensil. Apakah temanmu bisa mengikuti perintah dengan benar? Bagaimana kalau perintahnya tidak jelas? Nah, disitulah kamu akan belajar bagaimana tentunya menyusun perintah dengan baik. Jadi, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coding adalah menulis perintah untuk komputer dan robot. Instruksi harus urut dan jelas. Kita semua sudah sering melakukan coding dalam kehidupan sehari-hari. Seru kan? Yuk jadi pencipta yang hebat dengan belajar coding. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Oke, baik ya. Tadi itu sekilas tentang coding. Coding itu adalah instruksi atau perintah kepada robot. Yang tadi kalau misalkan perintahnya salah, kayak misalkan membuat teh, tehnya udah disiapkan, air panas sudah siapkan, tapi gelasnya nggak ada. Ya, robot buatkan saya teh. Akhirnya robot bingung, nuangin airnya bisa acak-acakan, bisa keluar kan gitu ya, karena nggak ada wadahnya, nggak ada tempatnya. Nah itulah yang disebut dengan coding. Nah adapun untuk coding dekomposisi itu kita perhatikan lagi tayangan video yang selanjutnya. Materi kita hari ini yaitu tentang dekomposisi. Dekomposisi itu adalah tadi membagi masalah besar menjadi masalah kecil. Tadi kita dalam membuat mie, ya ada bahannya, ada alatnya, ada bahannya, terus ada apa lagi? Bumbunya. Nah itu kita bagi. Kita awalnya pengen makan mie, ya berarti kita harus nyiapin alatnya, harus nyiapin bahannya, harus menyiapkan bumbunya. Itu ya, itu yang disebut dengan dekomposisi. Itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa ya. Masih semangat? Masih. Oke, tepuk semangat. Nah, kemudian kita akan bermain robot. Ya, robot siapa namanya? Robot Bram. Ya, robot Bram.
Ya, Bapak minta perwakilan dari temannya 2 orang. Ya, silakan. Oke, Alam dan Ibnu, silakan. Ayo. Oke, ini ceritanya kita ada yang jadi robot dan jadi user. User itu adalah pengguna. Ya, yang jadi robot siapa? Alam. Yang jadi robot Alam. Yang jadi usernya Ibnu. Berarti itu yang memberikan perintah. Robotnya mau ambil bola dan masukkan ke dalam kotak, gitu ya. Kalau misalkan jadi robot ini sesuai dari perintahnya siapa? Ibnu, ya. Nanti Ibnu yang bilang ambil bola, ya. Kemudian maju. Nah, di sini kan ada di sini ya. Oke, bisa dimulai? Bermainnya bisa dimulai? Oke, sekarang yang keras ya. Siap. Robot bro, ambil bola. Robot bro, maju 5 langkah. Robot bro, taruh bola. Robot bro. Robot bro, maju 5 langkah. Oke, kasih tepuk tangan. Baik, inilah yang disebut daripada coding. Coding itu robot mendapatkan instruksi atau perintah dari user. User itu adalah yang si pengguna, ya. Nah, coba kalian perhatikan, kalau misalkan robot bromnya habis ngambil bola, robot brom ambil bola, perintahnya salah, taruh bola ke kotak, langsung dilempar, berarti kan salah, nggak sesuai instruksi. Kira-kira bolanya masuk nggak? Enggak, gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan coding. Paham? Oke, terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan lagi. Oke, itu ya. Seru nggak belajar coding? Walaupun katanya kita nggak punya internet terbatas atau sarana prasarana terbatas, kita nggak punya komputer, tapi kita bisa bermain menggunakan yang disebut dengan unplug. Unplug itu adalah kita bermain coding tanpa menggunakan internet. Ya, Pak? Oke. Selanjutnya nanti akan Bapak kasih tugasnya tugas kelompok. Kelompoknya sudah dibentuk? Ya, kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok. Itu nanti setelah kita berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, nanti akan dipresentasikan di depan kelas masing-masing kelompok.
silakan di situ baca instruksinya. Ya, nama kelompoknya ditulis, kelasnya ditulis, tanggalnya juga ditulis. Di situ juga ada kegiatan aktivitas, dibaca. Setelah dibaca, di situ kan ada kotak. Ya, ada tabel. Nanti tabel tersebut silakan kalian isi dengan instruksi yang ada. Ya, silakan kerjakan. Udah semua belum? Baik, kalau udah luar biasa cepat ya dalam mengerjakannya. Nah, kalau udah selesai semua, itu nanti hasil diskusi kelompoknya akan ditampilkan atau akan dipresentasikan masing-masing kelompok di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Judul aktivitas membuat tulisan. Tujuan melatih kemampuan membaca suatu kegiatan bisa menjadi langkah-langkah. Langkah-langkah yang dilakukan: 1. Menyiapkan panci dan air. 2. Membungkus air hingga mendidih. 3. Membuka bungkus mie instan. 4. Memasukkan mie ke dalam panci. 5. Menunggu hingga mie matang. 6. Memasukkan bumbu ke dalam mangkuk. 7. Menuang mie ke dalam mangkuk. 8. Mengaduk dan siap dimakan. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat setelah kelompok 1 berarti ada kelompok 2. Kita atau dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari
melatih kemampuan memecah suatu masalah besar menjadi langkah-langkah kecil komposisi. Rangkaian dilakukan 1. Mengumpulkan 2. Perhatikan sifat guru 3. Menghapus penyebab sekolah 4. Merapat kaki 5. Menyiapkan tas sembahyang 6. Berangkat jalan kaki dan menunjukkan aksi diri 3. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus. Oke, demikianlah presentasi presentasi kita hari ini. Jadi itulah yang kita sebut dengan berpikir komputasional tentang dekomposisi. Jadi dari masalah besar menjadi masalah kecil, ya, itu ya. Oke, sudah selesai untuk materi kita hari ini. Ya, setelah belajar hari ini, sebelum nanti ada asesmen, sebelum ada penilaian akhir, setelah belajar hari ini, apa yang dapat kalian rasakan? Rasanya bagaimana? Apa yang membuat kalian senang? Karena belajar bersama, dapat mengetahui cara kerja komputer. Nah, itulah ya untuk yang disebut dengan berpikir komputasional. Oke. Selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi atau asesmen di akhir pembelajaran. Oke, semuanya udah kebagian? Sudah ya? Nah, silakan dikerjakan untuk asesmennya. Oke, udah selesai? Udah selesai belum? Udah. Oke, kalau sudah silakan nanti dikumpulkan. Ya. Oke, sudah semua? Sudah. Fokus.
dahulu. Dan sebelum kita baca doa, semua alat tulisnya dirapikan terlebih dahulu, jangan sampai ada yang tertinggal. Udah rapi semuanya? Anak soleh? Anak soleh, ha? Oke, ya sebelum pulang, yang biasa memimpin doa. Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Ya, Keke ya yang memimpin doanya. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Ya, yang barisannya atau yang kelompoknya paling rapi, maka kelompok tersebut ulang kedua.